Nah, ini gue jadi penetrasi lo yang begitu apa ya solid gitu ya, solid dalam hal memperkenalkan ini tuh kan nggak apa ya nggak mudah gitu ya. Nggak mudah. Pasti akan di tengah jalan lo mengalami kebuntuan, kebosanan atau segala macam. Upaya-upaya apa yang lo lakukan untuk menyiasati itu semua, Bang? Untuk meminimalisir kebuntuan-kebuntuan, meminimalisir ya kebosanan segala macam. Ya, kalau harapan ya sebenarnya kembali ke harapan ya. Sebetulnya kita tuh kan berharap ada regenerasi ya, upaya regenerasi anak muda untuk sadar dengan potensi yang ada di sini. Kita nggak mungkin akan kerja sendiri, nggak akan kerja sampai seterusnya kan, tapi harus ada penerusnya gitu. Itu yang jadi semangat sih sebetulnya. Ketika gue datang ke lokasi terus ngelihat pelakunya itu orang tua semua, di atas 50 tahun, panjat pohon 20-30 Nggak meter. ada anak mudanya ya? Anak mudanya nggak ada yang menyentuh. Anak mudanya rata-rata S2 tadi. Iya, S2 tadi. Karena disuruh S2. Betul. Okay. Dan nggak ada yang peduli dengan hal itu karena merasa itu adalah kerja keras orang tuanya yang sudah ya dilupakan aja lah ya. Tapi harus bagaimana kembali ke hutan, melestarikan itu, dan itu menjadi peran aktif anak muda sekarang gitu loh. Seperti itu sih, itu yang menjadi penghibur kita ya, supaya ya kita ada yang meniru lah. Ya. Ada yang meniru untuk anak-anak muda di sana. Untuk anak muda di sana maupun yang di Jakarta. Mungkin punya inspirasi ke sana. Untuk bisa melakukan hal yang sama. Tapi lu pernah mencatat nggak impact yang kalian hasilkan nih sebagai dari Timur Rasa gitu ya? Pernah mengevaluasi atau mencatat impact-impactnya itu nggak? Akhirnya misalkan sebelum lu datang dan setelah lu datang, oh ternyata ada pergerakan ini itu gitu. Ya ada sih, kita pasti mencatat ya terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Tapi sebetulnya terkait impact, terkait misalnya kita ngomongin Kacang Kenari ya, masyarakat itu sudah sadar dengan impact dari Kacang Kenari itu sudah sadar. Secara ekonomis? Secara ekonomi maupun lingkungan. Dan lingkungan juga mereka sadar? Bahkan lingkungan mereka sadar. Kalau ada Kacang Kenari kan mereka bisa tersedia air. Jadi di mana ada Kacang Kenari pasti ada mata air di situ. Bahkan di Alor itu dengan keberadaannya Kacang Kenari itu dia menjadi sentra untuk irigasi sawah. Tandanya tuh ada pohon kenari ya? Pohon kenari gitu. Wow. Dan itu baru tahu gue sumpah. Dan itu adalah pemahaman lokal mereka, lokal wisdom mereka yang sudah ada dari sana gitu kan. Kayak gitu. Tapi dari segi behaviornya gitu ya, behavior orang-orangnya tadi anak muda, itu kelihatan juga nggak Bang? Ada perubahan juga yang mungkin nggak signifikan, tapi ada nih orang-orangnya, anak-anak mudanya udah mulai care gitu sama hal ini gitu. Atau mungkin ada yang ikut kalian gitu sebagai timnya Timur Rasa di hulu gitu. Ada sih ya kita merasa ya, walaupun cuma 1-2 tapi itu sudah mulai lah ya, sudah mulai ada geliat. Dan mungkin karena kita sadar lah bahwa orang Indonesia ini sukanya mencontoh sebetulnya. Betul. Ketika ada satu yang berhasil pasti akan dicontoh gitu kan. Kalau kita cuma ngomong terkait dengan dampak dan lain sebagainya akan susah. Mereka nggak akan paham ketika tidak ada contoh nyatanya gitu kan. Seperti itu. Jadi ya kita ibaratnya ya kita contoh nyata nih dengan tantangan-tantangan seperti ini. Bukan lu menghadirkan teori-teori, potensi-potensi yang masih di ranah wacana gitu ya, tapi emang lu aksi langsung gitu ya. Betul. Dan akhirnya ditiru gitu ya. Bahkan kegagalan kita pun harus ditiru sama mereka. Gitu. Bukan ditiru kegagalannya tapi evaluasi dari kegagalan itu yang perlu diikuti oleh teman-teman ini gitu. Keren. Seperti itu sih. Dan emang gue juga merasakan sendiri sih bagaimana mengimplementasi visi kita di level petani gitu ya. Maksudnya ini bukan mendeskripsikan petani, tapi memang kondisinya adalah pengetahuan mereka tidak setara dengan kita yang mungkin lebih dapat privilege untuk punya mengenyam pendidikan gitu kan. Tugas kita untuk membagi gitu ya. Dan memang kalau nggak ada contoh konkret atau dampak yang konkret, mereka juga nggak akan bisa mengikuti gitu ya. Betul. Ada contoh konkret, dan yang kedua kita jangan memaksakan. Itu penting. Karena kadang-kadang mereka punya pola sendiri kan. Mereka punya pola sendiri, mereka punya kebahagiaan sendiri kadang-kadang. Nggak bisa diukur dengan uang semua gitu kan ibaratnya. Jadi kalau kita datang ke daerah, kita nggak akan mungkin cuma bantu 200 orang itu. Kita bantu aja 10 orang yang mau. Itu udah cukup gitu. Tapi mungkin dari 10 orang itu bisa menularkan ke virus aja udah ya. Betul. Kasih satu, nyebar semua gitu ya. Betul. Wow. Martin, gokil loh. Dan sampai sekarang Timur Rasa komoditasnya udah berapa aja Bang?
Kalau kita SKU-nya ya, SKU yang terdata untuk produk kita ada 70-an. 70-an ya? 70-an termasuk spicy-nya juga? Termasuk rempah juga. Kita ada 70 SKU. Dan itu memang fokus udah di timur aja, walaupun lu pernah ada tawaran nggak sih? Barat juga dong diambil, jadi barat rasa gitu misalnya. Sebetulnya ya kita sekarang paling banyak malah produk dari barat. Backbone kita adalah gula aren sekarang. Dan itu adanya di barat banyak ya? Banyak di barat, di Jawa Barat. Ya, Banyumas ya banyak ya? Banyumas itu gula kelapa, kita kalau aren itu sekitar Jawa Barat Selatan sampai ke Banten. Selatannya, betul. Apa sih dulu Pelabuhan Ratu daerah Pelabuhan sana Ratu, ya? Tasik, Cianjur, Garut sampai Banten. Itu aren ya? Betul. Oh justru pola yang dilakukan Timur Rasa adalah tetap mencari backbone secara bisnis ya? Pasti harus. Karena tadi kan di awal gue mention ke lu, kan cost-nya gede banget di timur gitu. Iya. Untuk ngedatengin sebuah komoditas gitu ya. Kalau nggak ada modal yang kuat pasti berantakan juga kan gitu ya. Pasti. Makanya kalau di Timur Rasa kita ngomongin bisnis, ya kalau kita ngomongin bisnis kita mau membantu orang, kita harus bantu diri kita sendiri juga kan. Kita punya tim juga yang harus hidup. Jadi ya kita harus cari backbone-nya. Backbone-nya ya. Gitu. Ya walaupun kalau kita ngomongin semua produk punya value tadi ya. Gula aren itu juga punya value yang bagus sekali gitu kan. Terkait sama air, terkait dengan ekosistem dan lain sebagainya pun juga ada. Dan prinsip itu yang dibawa ya. Prinsip itu yang terus secara fundamental bisnisnya tetap kalian bawa gitu ya. Betul. Dan kita belajar dari komunitas loh. Terkait sama impact itu karena mereka sudah sadar. Mungkin dari zaman kerajaan dulu lah. Mereka sudah sadar dengan komoditi yang Indonesia yang dimiliki gitu. Manfaatnya buat mereka pun mereka sudah tahu. Lu ada menyematkan narasi-narasi tertentu nggak sih untuk membangun ekosistem kalian gitu ya? Dari mulai mungkin ini untuk kepentingan komunitasnya lu harus bangun narasi seperti apa, kemudian ini untuk hilirnya narasinya seperti apa gitu. Kalau narasi sebetulnya nggak ada patokannya ya sebetulnya untuk seperti apa gitu, enggak sih. Cuma kita pun dari packaging kita pun kita semuanya bicaranya bukan produk, tapi value dari produk itu gitu kan. Nah itu sih budayanya kah? Kalau lihat packaging kita yang kacang kenari ini, itu kan binatang-binatang malahan. Walaupun itu ngomongin kacang kenari, tapi ada luwak lah, ada burung lah, ada burung bidadari, ada pohon, ada simboliknya tangan, simboliknya. Nah itu lebih ke filosofi dari pangan itu yang kita akan ceritakan gitu. Kayak gitu. Ngomongin soal tadi pangan gitu ya, seberapa besar sih mungkin harapan lu gitu ya atau nilainya gitu ya, seberapa besar sih nilai dari sebuah komoditi pangan gitu menurut lo selama ini menjalankan dari 2017 sampai sekarang Bang? Apakah ini jadi satu hal yang potensial yang mungkin memang bisa berkembang lebih besar jika di manage dengan baik gitu? Iya.